Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imaro Syariful Amin dengan NIM 0488020009. Hari ini saya akan membuat video tentang video simulasi praktek peradilan perdata. Langsung saja saya akan praktekannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, yang mulia Majelis Hakim, saya Imaro Syariful Amin, sarjana hukum, sebagai kuasa hukum menggugat Tuan Andi menyatakan pernyataan dan argumentasi dalam perkara wan prestasi perjanjian jual beli tanah antara penggugat Tuan Andi dan tergugat Tuan Budi. Yang mulia Majelis Hakim, perkenankan saya menjelaskan kembali fakta pokok perkara sebagaimana yang telah terungkap dalam persidangan. Yang pertama, bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 antara penggugat dan tergugat telah dibuat dan ditandatangani perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Bahwa dalam kejadian tersebut disepakati harga tanah sebesar 1 miliar rupiah yang dibayarkan dalam 2 tahap, yakni tahap pertama dibayarkan 300 juta rupiah pada saat pendatangan, dan kemudian untuk sisanya 700 juta paling lambat 3 bulan setelah perjanjian, yaitu pada tanggal 15 April 2023. Namun hingga 6 bulan perjanjian didatangani sampai dengan bulan Juli 2023, tergugat yaitu Tuan Budi tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran sebesar 700 juta rupiah. Yang mulia, dalam kasus ini penggugat telah melakukan upaya musyawarah dan etikat baik dengan mengirimkan 2 kali somasi tertanggal 10 Mei 2023 dan 10 Juni 2023. Namun surat somasi tersebut tidak diindahkan dengan baik oleh tergugat. Bahwa tergugat memberikan alasan bahwa ia belum mendapatkan pinjaman dari bank dan meminta perpanjangan waktu. Namun alasan tersebut tidak dapat membebaskan tergugat dari tanggung jawab hukumnya karena perjanjian telah mengikat para pihak. Yang mulia Majelis Hakim, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada tergugat. Untuk pertanyaan pertama, apakah dalam perjanjian terdapat klausul yang mengklaim pembayaran boleh ditunda apabila pinjaman bank tidak cair? Kemudian yang kedua, apakah saudara telah menunjukkan bukti tertulis bahwa saudara telah mengusahakan pinjaman bank tersebut sebelum jatuh tembak pembayaran? Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, apakah saudara menyadari bahwa penundaan pembayaran yang saudara telah laksanakan telah menimbulkan kerugian kepada penggugat? Dalam hal ini, penggugat tidak bisa menjual tanah miliknya kepada pihak lain. Yang mulia Majelis Hakim, berdasarkan fakta di atas, kami menyimpulkan bahwasannya tergugat telah melakukan wan prestasi. Hal ini sejalan dengan pasal 1238 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa debitur dianggap lalai apabila telah dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan atas jenis. Kemudian pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pergantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan apabila debitur dinyatakan lalai dalam memenuhi peragatnya. Yang mulia, berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi karena tidak melunasi pembayaran sesuai perjanjian jual beli tanah. Maka yang mulia, melalui kuasa hukum penggugat memohon kepada Majelis Hakim, yang pertama, menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi. Kedua, menghukum tergugat untuk membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta beserta bunga
6% per tahun sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan pelunasan. Yang ketiga, menghukum tergugat untuk mengganti kerugian material sebesar 100 juta rupiah akibat penurunan nilai tanah dan kerugian lainnya. Yang keempat, menyatakan perjanjian jual beli tanah batal demi hukum apabila tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dalam waktu 14 hari sejak putusan pegatan hukum tetap. Yang kelima, membebankan biaya perkara kepada tergugat. Yang mulia, berdasarkan fakta dan uraian yang telah saya sebutkan, saya menyatakan bahwa tergugat secara nyata dan sah telah melakukan wan prestasi karena tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran dalam batas yang telah diperjanjikan. Penggugat telah menunjukkan ikhtikat baik dengan memberikan peringatan melalui 2 kali surat somasi, namun tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Kemudian, perbuatan tergugat yakni Tuan Budi telah menimbulkan kerugian material dan imaterial bagi penggugat Tuan Andi. Oleh karena itu, yang mulia, penggugat memiliki dasar hukum untuk menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, dan ganti rugi sesuai ketentuan hukum perdata yang ada. Kemudian yang terhormat yang mulia Majelis Hakim, dengan ini saya selaku kuasa hukum penggugat Tuan Andi memohon kepada yang mulia agar menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi, menghukum tergugat untuk melunasi sisa pembayaran atau mengganti kerugian, mengabulkan pembatalan perjanjian apabila tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya, menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi penggugat sesuai yang hukum yang berlaku. Demikian yang mulia, kami berharap keputusan yang nanti yang mulia ambil dan majelis hakim ambil dalam keputusan yang benar-benar seadil-adilnya untuk penggugat sebagaimana mestinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sejahtera.